semua. Terima kasih buat semua yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita memulai untuk evaluasi health information from various yang akan dibawakan oleh Saudara Jack, kita ada baiknya mengundang Roh Kudus terlebih dahulu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga Tuhan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu berkelimpahan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap Engkau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kabar yang disampaikan nantinya Tuhan, ini dapat kami dengar Tuhan, dan biarlah kami tidak mengeraskan hati kami, melainkan firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan, sehingga berguna bagi kehidupan sepanjang kehidupan kami Tuhan, dalam sepanjang aktivitas kami dan kehidupan sosial kami Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, selamat sore buat teman-teman semua yang sudah hadir saat hari ini, sore hari ini. Untuk sore hari ini, judul seri kita untuk Health Series ini adalah Evaluating Health Information from Various Source. Dan sekedar informasi juga buat teman-teman semua bahwa pembicara kita sore hari ini dengan Kak Jaka dan Kak Jack, ini adalah lulusan dari S1 Gizi, dan juga beliau sendiri sudah lulus S2 dari IAS, Filipina, dan sekarang sedang aktif dalam pelayanan Tuhan. Semoga dalam setiap yang dibagikan, yang di-share oleh Jack Sinaga ini dapat menjadi manfaat yang sangat penting buat kita semua yang sedang membutuhkan informasi-informasi seputar kesehatan. Oke, juga mau menambahkan buat teman-teman, apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung di chat kepada host atau co-host. Nanti di sesi akhir kita akan membantu untuk membacakan setiap pertanyaan dari teman-teman semua yang akan nanti dijawab oleh Kak Jack Sinaga ini. Baiklah, untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Jack. Baiklah, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak atas undangannya ya guys. Saya sangat semangat untuk berada di sini lagi. Sudah lama nggak bergabung dengan small group ini. Walaupun untuk beberapa minggu belakang saya ada ikut lihat beberapa topik kalian, termasuk Vesper, kemudian pembawa topik dari Brother Deadlock kemarin saya juga sempat ikut. Dan saya observe small group ini selalu bertumbuh, dan ini suatu hal yang bagus. Jika kita terus peduli sama satu sama lain, maka Tuhan akan selalu menumbuhkan kelompok kita ini. Oke, saya berharap kelompok ini akan terus selalu bertumbuh. Ya, saya akan mulai. Oke, jadi untuk diskusi kita pada sore hari ini, pada hari Minggu inilah, adalah tentang evaluating health information, atau bagaimana kita mengevaluasi informasi-informasi kesehatan yang ada. Karena kita hidup pada zaman modern di mana ada banyak informasi yang berseliweran di luar sana. Jadi bukan hanya di koran saja, tapi melainkan juga di media sosial, terutama di media sosial. Baru-baru ini beberapa minggu ini ada banyak kejadian-kejadian yang menarik. Yang utama bagi saya ya, ada beberapa teman yang meninggal, tapi saya nggak akan expect kalau salah satu aktor favorit saya yaitu Chadwick Boseman juga meninggal. Oke. Pada umur masih muda lah. Dia masih belum sampai 60, masih 40-an. Dan yang paling menarik adalah dari Instagram posting dia, dari waktu dia live Instagram, kemudian mungkin dari postingan dia lah, ada penurunan berat badan yang sangat signifikan. Dan perubahan fisik ini menjadi suatu bahan bulian bagi netizen. Ada salah satu yang menulis bahkan 1 bulan setelah karantina ini mengubah Black Panther menjadi Crack Panther. Kalau Crack Panther ini berarti orang yang memakai narkoba. Jadi ini suatu ejekan yang sangat buruk bagi seorang aktor yang tidak mau menyatakan kepada publik bahwa dia sudah sakit kanker.
Kita lihat di sini bagaimana suatu kebohongan dapat menghancurkan hidup seseorang. Oke. Orang-orang nggak tahu kalau dia sakit kanker. Tapi kita begitu mudah untuk menjudge, menghakimi, menghina, mengejek, hanya karena hal kecil seperti ini. Oke. Presiden Soekarno, dalam pidato terakhirnya sebelum dia diturunkan menjadi presiden, ya, dia memberikan suatu pidato yang berjudul Tahun Vivere Pericoloso. Atau bahasa Inggrisnya The Years of Living Dangerously. Bahasa Indonesianya tahun-tahun kita hidup dalam masa berbahaya. Dan memang benar, pada tahun-tahun ini adalah tahun-tahun berbahaya, di mana kita sedang berada di dalam ambang pandemi COVID-19. Orang-orang bilang kita dalam gelombang kedua, tapi salah. Kenapa? Karena kita belum melewati gelombang pertama. Dan kita bukan hanya mengalami masalah pandemi COVID-19 saja, kita juga mengalami economic recession. Ya mungkin beberapa orang katakan akan muncul dalam beberapa bulan kemudian. Bukan hanya itu saja. Direktur Jenderal dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia berkata, Dr. Tedros, bahwa misinformation on the coronavirus might be the most contagious thing about it. Okay. Bahwa misinformasi tentang coronavirus kemungkinan adalah satu hal yang paling menular. Ini artinya dia mengatakan bahwa misinformasi itu jauh lebih buruk daripada pandeminya sendiri. Dan pertanyaan adalah, apakah kita telah berkontribusi terhadap misinformasi ini? Dan kalaupun kita punya peran dalam menghindari misinformasi ini, apakah yang dapat kita lakukan? Ingat, kita sedang di ambang pandemik, kita sedang berada di pandemi COVID-19, tapi kita juga harus sadar bahwa kita sedang berada dalam infodemik. Apa itu infodemik? Infodemik ini adalah informasi yang berlebihan mengenai suatu masalah sehingga mempersulit solusi yang ada. Sebenarnya solusinya nggak susah amat, karantina. Tapi masalahnya adalah ada banyak misinformasi yang merusak informasi yang ada. Dan ini biasanya diboleh oleh beberapa orang, contohnya individu, penjahat, dan lain-lain. Untuk keuntungan. Kayak yang baru-baru ini kan ada kasusnya Anji. Oke, dia interview salah satu, dia bilang profesor, tapi faktanya dia adalah penjual obat herbal. Untuk keuntungan. Dan juga infodemik ini bisa dimulai oleh negara atau orang-orang yang memiliki kepentingan geopolitik tertentu. Contoh, Menkes-Terawan. Kalau saudara lihat dalam konferensi pers awal-awalnya ya, pada bulan Januari, Februari, Maret, Menkes-Terawan selalu bilang bahwa COVID-19 tidak lebih buruk atau sama dengan pandemi flu biasa. Tapi faktanya kalau kita lihat reproduction rate-nya atau R0 itu sangat beda. R0 dari flu itu hanya 1. Artinya satu orang bisa menularkan kepada satu orang. Tapi R0 dari COVID-19 itu bisa sampai 2. Artinya satu orang dapat menularkan 2. Ini lebih more infectious dan SARS dan MERS-CoV dan juga daripada flu biasa. Oke, dan juga ada oportunis yang ingin mendiskreditkan sumber resmi. Oke. Kita akan lihat contohnya lebih jauh lagi. Dan hal ini bukan hal yang baru. Oke. Dunia sudah pernah melalui beberapa jenis pandemi sebelumnya. Contoh adalah pandemi flu pada tahun 1918. Pada zaman pandemi flu 1918 ada banyak infodemik juga yang bertebaran. Oke. Salah satunya adalah rokok adalah obat dari flu. Ini kan agak aneh, ini kan bagaimana mungkin rokok bisa mengobati. Tapi ini contoh dari fake news. Kemudian salah satu obatnya adalah minum coklat 3 kali sehari. Kemudian ada juga yang bilang bahwa radio adalah penyebab pandemi flu tahun 1918. Lainnya bilang bahwa di Brazil flu ini disebarkan oleh kapal selam Jerman pada saat Perang Dunia. Kenapa? Karena ingat pada waktu Perang Dunia, Brazil itu adalah termasuk dalam sekutu yang melawan Jerman. Jadi ini juga dipakai untuk membagikan nasionalisme, membagikan kebencian terhadap satu bangsa. Ini juga terjadi pada zaman sekarang, di mana kita menyalahkan Amerika Serikat yang dituduh menciptakan flu ini, ada juga menuduh senjata biologis yang diciptakan oleh Cina dan lain-lain.
Jadi hal ini adalah infodemik bukan sesuatu yang baru, melainkan sosial media mengubah segalanya. Kenapa? Ya karena pada zaman dulu ada sosial media. Kalau sekarang orang gampang menyebarkan segala sesuatu melalui sosial media. Oke, sorry. Uh, ada satu paper yang saya baca yang dirilis pada tahun 2018 ya. Ini menarik. Mereka melakukan penelitian di Twitter. Oke, mereka mengobserv fake news dan real news. Selama beberapa tahun, saya lupa antara mungkin sekitar 5 tahun lah mereka amati. Dan mereka menemukan bahwa di Twitter fake news itu menyebar 70%. Sorry, fake false news itu 70% lebih mudah untuk di-retweet dibandingkan dengan kisah nyata atau true stories atau real news. Kemudian lebih mudah bagi fake news untuk mencapai 1.500 orang, 6 kali lipat dibandingkan dengan berita yang asli. Dan juga mereka mendapati bahwa berita-berita yang asli atau real news ini sangat jarang dibagikan sampai 1.000 orang. Tapi kalau itu fake news, paling sedikit 100.000. Dan ini juga kan kita bisa dapat lihat dari kehidupan kita masing-masing. Lihatlah bagaimana seberapa cepat bisa menyebar. Sangat cepat, sangat cepat. Sedangkan kalau berita-berita baik itu sangat jarang menyebar di antara kalangan kita sendiri. Kenapa? Ya karena gosip itu lebih hot. Lebih mudah untuk menyebar karena kita tambah digosok, tambah sip. Oke. Dan kebanyakan fake news ini atau misinformasi menuntun kepada apa yang kita bilang teori konspirasi. Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi ini adalah keyakinan bahwa beberapa organisasi yang tersembunyi dan berpengaruh bertanggung jawab atas suatu keadaan atau peristiwa. Contoh pembunuhan JFK atau John F. Kennedy. Laporan pemerintah berkata bahwa yang bunuh itu hanya satu orang, yaitu Lee Harvey Oswald. Tapi nggak gitu juga kan? Ada banyak konspirasi teori yang bertebaran. Kemudian apalagi ya? Kalau saudara mau nonton beberapa film tentang teori konspirasi ini, saya mau anjurkan yang beberapa. Yang pertama adalah film judulnya JFK atau JFK. Ini dia membahas tentang distrik attorney bernama Jim Garrison. Dialah yang satu-satunya yang membawa seseorang bernama Clay Shaw ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan JFK. Tapi dia juga bilang bahwa Clay Shaw ini berkonspirasi dengan CIA. Kemudian ada satu lagi judulnya The Kill the Messenger. Dalam film ini tentang seorang jurnalis ya. Jurnalis ini meneliti suatu kasus atau suatu cerita di mana mereka mengatakan CIA sengaja mendistribusikan narkoba di Amerika untuk membantu pemberontakan kontras di Nicaragua. Ini ada 2 contoh film teori konspirasi. Tapi memang sih ada sedikit kebenaran di sini. Kenapa? Ya karena pembunuhan JFK itu cukup kontroversial dan CIA memang benar-benar terimplikasi dalam hal menjual narkoba di Amerika untuk membantu kontras. Ini teori konspirasi. Tapi yang paling menarik adalah terkadang teori konspirasi terlalu berlebihan. Oke, nanti kita akan bahas beberapa tentang COVID-19 ya. Apakah dia percaya teori konspirasi COVID? Ini pertanyaan penting. Berapa dari kita yang percaya? Berapa dari kita yang percaya bahwa ada kuasa-kuasa, ada sengaja rencana-rencana dari pemerintah lain untuk yang sengaja menyebarkan virus COVID baik di Indonesia dan di negara lain. Sebuah survei di Amerika dia mengungkapkan bahwa lebih dari 30% orang di Amerika percaya paling sedikit satu dari teori konspirasi tentang COVID-19. Sedikit satu ya. Kemudian 1 dari 8 orang Australia menyalahkan Bill Gates dan 5G. 1 dari 8. Dan di Kanada, 46% dari responden percaya paling sedikit 1 dari 4 mitos tentang COVID-19. Dan 1/5 dari responden percaya bahwa hidroksikloroquine dapat mengobati COVID-19. Kita lihat di sini bahwa
masih ada banyak juga percaya. Dan ingatlah bahwa fake news itu lebih cepat menyebar dibandingkan dengan true news. Artinya apa? Kalau cuma ada satu yang percaya, maka satu ini akan terus menyebarkan berita-berita tersebut. Lihat bagaimana populernya flat earth society. Orang-orang yang percaya bahwa bumi ini datar, walaupun sudah ada banyak bukti-bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Mungkin ada juga banyak beberapa teman saya orang ateis yang percaya bahwa bumi itu datar. Kalau gitu bagaimana di Indonesia? Apakah ada banyak orang Indonesia yang percaya akan teori konspirasi tentang COVID-19? Ini cukup menarik. Saya sudah berapa kali saya coba cari apakah ada penelitian-penelitian tentang ini. Dan beruntungnya saya dapat dengan judul Misinformation Related to COVID-19 in Indonesia. Ini dikeluarkan oleh IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dipublish baru-baru ini. Tahun 2020 lah, saya nggak tahu bulannya berapa. Jadi mereka kumpulin responden sekitar 530 orang. Mereka tanya tentang konspirasi teori, kepercayaan-kepercayaan mereka. Dan yang paling menarik adalah ini hasilnya. Sekitar 13,2% percaya bahwa virus COVID-19 tidak bisa hidup di Indonesia karena suhunya ya atau iklim kita. 13,2. Tapi lihat juga di situ 17,2 masih nggak tahu ini benar apa salah. Jadi kalau 13,2 ini menyebarkan berita tersebut, ini kalau calon percaya ini 17,2. Dan hanya 69,6% yang percaya bahwa virus ini bisa hidup di Indonesia. Kemudian, virus COVID-19 adalah senjata biologis yang diciptakan oleh suatu negara. Yang menarik adalah berapa bilangnya? 27,7%. Oke, sedangkan yang jawab no itu hanya 29,2%. Dan ada 43% yang menjawab do not know. Artinya ini adalah calon-calon yang pindah ke sini, yang ke yes. Kenapa? Karena sekali lagi, fake news travel 6 times faster than real news, dan true news. Oke. Kemudian, apalagi yang menarik ya, ini juga menarik. Kalau kita kuat kalau kita tidak kuat untuk menahan napas kita selama 10 detik, maka kita salah satu suspek kena COVID-19. Yang menarik adalah yang bilang yes itu 10%. Sedangkan yang bilang no itu hanya 59,6%. Tapi ada 30% yang masih do not know, yang masih nggak tahu itu benar apa salah. Artinya kita butuh lebih banyak health education, health promotion on COVID-19. Oke. Berikutnya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa orang Indonesia juga nggak imun terhadap konspirasi teori, terutama dalam hal COVID-19. Ini yang tadi dibahas kan, kalau the virus is a biological weapon made by certain country. Bahkan tadi ada 1 dari 8 orang Australia yang percaya bahwa Bill Gates berkaitan dengan COVID-19. Tapi yang paling menarik adalah, apakah di sini ada yang pernah menonton video Bill Gates yang berjudul nih, The Next Outbreak, We're Not Ready, di TED Talk. Ini sebenarnya April 2015. Saya nggak tahu ada pernah nonton apa enggak. Tapi abis ini saya mendorong kalian, encourage kalian untuk nonton. Tapi ini sangat menarik. Kenapa? Orang bilang bahwa Bill Gates adalah salah satu individual yang bertanggung jawab atas COVID-19. Mereka bilang Bill Gates mau cari keuntungan. Tapi kalau kita nonton presentasinya, dia membasiskan presentasinya itu berdasarkan pandemi sebelumnya, SARS. Oke. Kemudian flu 1918. Hanya berdasarkan 2 itu. Terus bagaimana respon pemerintah dan respon WHO? Dia nggak ada bilang di mana pandemi berikutnya akan muncul. Nggak, dia nggak ada bilang. Tapi kalau kalian nonton film ini, Contagion, ini baru lebih dekat ya. Kalau saya mau ditanya yang mana prediksi lebih tepat, prediksi Bill Gates atau prediksi film Contagion? Saya sebenarnya lebih bilang Contagion. Kenapa? Karena di Contagion virusnya itu airborne, sama kayak airborne walaupun COVID-19 enggak sih. Tapi
virus yang dikontagion ini berasal dari Hong Kong, nggak jauh dari Cina atau Tiongkok. Dan tapi beberapa orang bilang bahwa pemerintah di sini tuh lebih efisien dan lebih efektif dalam menanggulangi pandemiknya. Jadi kalau saudara mau mendapat ilmu pengetahuan, saya sangat menyarankan untuk menonton film Contagion. Kenapa? Karena ini dapat memberikan kita insight bagaimana sebenarnya pandemi itu harus direspons. Oke. Apakah kepercayaan kita pada konspirasi teori dapat membawa kepada hal buruk? Itu kan yang utamanya. Saya mau kasih satu contoh. Ada seseorang di Amerika namanya Brian Lee Hitchens. Dia adalah seorang COVID-19 skeptics. Oke, kalau kita bilang skeptics, ini berarti dia orang yang tidak percaya pada COVID-19. Yang menarik adalah dia dan istrinya terjangkit COVID-19. Waktu dirawat, apa ini bilang? Dan sekarang saya menyadari bahwa coronavirus itu bukan hoax. Virus ini ada di luar sana dan terus menyebar di antara kita. Dan yang paling sedihnya adalah istrinya meninggal karena COVID-19. Oke. Kalau ada suatu artikel di BBC ya yang mencoba melihat apa pengaruh dari konspirasi teori pada masa pandemi COVID-19. Lalu tim ini menyimpulkan bahwa konspirasi teori itu menyebabkan serangan massal di India. Ini menyebabkan keracunan massal di Iran karena orang-orang di Iran menganggap bahwa obat COVID-19 adalah alkohol. Jadi mereka alkohol yang mereka distill their own, atau maksudnya yang kalau ini yang ilegal. Di Inggris lebih dari 70 menara 5G dirusak orang. Karena mereka bilang apa? Karena mereka bilang menara 5G menyebabkan COVID-19. Di Nigeria banyak kasus keracunan karena konsumsi hidroksikloroquine. Jadi ada juga cerita kalau salah di Inggris atau di Amerika. Di Amerika. Ada pasangan suami istri bernama Gary dan Wanda Linius. Untuk menghindari penyakit COVID-19, mereka nggak sakit. Tapi untuk menghindari, mereka meminum obat yang mengandung hidroksikloroquine. Apa akibatnya? Gary, suaminya meninggal, dan Wanda dirawat di rumah sakit. Yang paling menarik adalah setelah suaminya meninggal, Wanda berkata Trump kept saying it was pretty much the cure. Presiden Trump bilang bahwa ini adalah obatnya, tapi akibatnya apa? Akibatnya suaminya meninggal. Ini adalah akibat dari misinformation yang nggak bisa kita anggap remeh. Pertanyaan saya, apakah orang-orang itu imun terhadap infodemik dan teori konspirasi? Apakah kita punya tendensi untuk mencari teori konspirasi dalam sehari-hari? Ada satu pembicara yang cukup terkenal bernama Walter Fate. Dan ini bisa dibilang sih bahwa dia adalah salah satu konspirasi teoris di kalangan orang Aten. Dia berkata bahwa Yesus akan datang pada tahun 2027. Dan dia berkatakan juga bahwa COVID-19 adalah pokoknya hal buruk tentang ini. Tapi buktinya kita bisa lihat bahwa tidak ada profesi tentang kapan Yesus datang di luar dari profesi 1894. Kemudian, apakah orang akan imun terhadap teori konspirasi? Kita bisa lihat dari contoh pada tahun 90-an. Program vaksinasi polio di PNG atau Papua New Guinea. Seorang dari, kalau nggak salah dia staff conference lah. Seorang pendeta di conference, dia berkata bahwa some Adventists in PNG are refusing to have their children immunized against polio, following a claim by an independent ministry that the Sabin vaccine contains a metal labeled 666. Orang conference berkata bahwa ada beberapa orang Advent di PNG atau di Papua New Guinea yang menolak anaknya diberi vaksinasi polio karena ada klaim dari independent ministry. Jadi ingat, dari independent ministry bahwa vaksin Sabin tersebut mengandung metal yang diberi label 666. Padahal itu hanya label.
Lalu itu hanya label. Jadi kan ini kan keterlaluan. Anak-anak ini tidak mendapatkan vaksin yang sangat penting bagi kesehatan mereka hanya karena label 666. Padahal itu hoax. Juga klaim juga kita lihatlah klaim seberapa populer klaim Illuminati di antara kalangan Advent. Waktu saya di UP ini cukup ngetren. Ya masih saya harus akui, saya juga waktu kecil saya suka baca waktu kecil waktu tingkat 1, 2, 3 lah. Saya suka baca tentang konspirasi teori kalau Illuminati, kemudian bagaimana mereka bermain peran dalam sejarah dunia, bagaimana mereka bermain peran dalam revolusi Prancis. Tapi kita harus ingat, kalau Illuminati benar-benar ada, mengapa di buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy, Ellen G. White tidak pernah menyebutkan sekalipun? Kenapa nggak ada? Padahal ini organisasi besar yang mengontrol, yang mereka bilang mengontrol dunia dari belakang. Kenapa nggak ada di buku Great Controversy kan? Ini juga saya temukan populer di antara kalangan Advent. Bahwa ini COVID-19 hanya pandemik. Yang pertama, sebarkan ketakutan. Yang kedua, kontrol informasi dan sensor. Yang ketiga, shutdown and social distancing. Yang keempat, lucunya blame Presiden Trump. Atau salahkan Presiden Trump. Ya emang dia patah disalahin sih sebenarnya, karena sebenarnya Presiden Obama sebenarnya sudah membuat ada namanya playbook, pandemic playbook. Tapi Trump itu yang kayak ikutin. Tapi kita harus lihat juga siapa autornya. Lihat Ben Garrison. Ben Garrison adalah kartunis yang berasal dari sayap kanan. Kalau dia dibilang sayap kanan itu berarti dia Republikan lah. Dan yang menarik lagi adalah ini dia juga bikin kartun ini. Dia membandingkan antara Michelle Obama dengan Melania Trump. Dan dia tulis ini apa? Make the first lady great again. Ini dia kayak anggap remeh Michelle Obama lah. Padahal Michelle Obama menurut pribadi saya lebih mempunyai peran yang lebih penting dalam sejarah Amerika dibandingkan dengan Melania Trump. Oke. Jadi kita bisa lihat background autornya. Oke. Arti apa? Arti dia lebih pro ke Trump. Dan kita sebagai orang kita nggak memperhatikan kayak gini ya. Kita hanya berpikir, oh yang penting ini sesuai dengan apa yang saya mau lihat. Tapi kita nggak mau lihat backgroundnya siapa, apakah ini lebih ke unsur politis atau ke unsur mana. Kita harus pintar membedakan antara yang mana benar-benar untuk kesehatan dan yang mana benar-benar untuk unsur-unsur politis. Dan Ben Garrison adalah seorang kartunis yang mempunyai unsur politis yang sangat besar. Berikutnya. Kalau gitu bagaimana kita memperoleh informasi yang benar? Bagaimana kita bisa mengevaluasi setiap informasi yang kita terima? Saya membahaskan ini berdasarkan suatu laporan yang dibuat oleh Health Summit Working Group ya, pada tahun 98 sih, tapi saya pikir ini masih cukup relevan. Yang pertama, kredibilitas. Source, sumbernya. Siapa sumbernya? Apakah dia orang yang percaya? Siapa autornya? Apakah dia kredibel? Apakah dia seorang dokter? Kayak tadi lah. Kayak kartu yang saya tunjukkan kayak ini. Source-nya adalah Ben Garrison, seorang sayap kanan. Artinya apa? Artinya semua kartunya yang dia publish pasti mendukung sayap kanan. Oke. Dan kita harus hati-hati, harus sangat hati-hati. Kemudian, apakah ada financial connections? Apakah dia dibayar? Kalau Ben Garrison ya. Kemudian, kalaupun dia dibayar, harus ada tunjukkan siapa sponsornya. Oke. Dalam hal currency atau apakah ini masih relevan apa enggak ya? Kapan di post? Kalau misalnya dia bicara tentang COVID-19 tapi di postnya tahun 2018 itu artinya dia nggak relevan lagi karena udah sangat jauh. Kemudian relevansi, apakah website tersebut itu relevan dengan informasi yang ditawarkan. Kemudian review proses. Apakah ada seal of approval atau persetujuan dari WHO, Kemenkes, atau yang lain-lain. Karena kebanyakan pesan-pesan yang kita terima di WhatsApp, yang beredar di gereja, yang beredar di small group kita, itu nggak ada seal of approval. Ini menarik ya.
Karena ini kalau saya lihat di WhatsApp ini menjadi suatu kebiasaan, cukup mempost info kesehatan tanpa membuat link siapa yang bikin, siapa autornya, dan kemudian apakah ada persetujuan dari organisasi lain atau enggak. Okay. Kemudian dalam hal isi, akurasi itu penting. Scientific evidence should be clearly stated. Terkait artinya apa? Artinya kalau itu benar-benar karya ilmiah itu harus dapat dimengerti oleh orang awam, kemudian harus juga dijelaskan penjelasannya dengan detail, sebenarnya nggak usah detail lama, sangat dapat dimengerti oleh orang awam. Kemudian harus ada juga disclaimer bahwa isi pesan kesehatan yang kita bagikan itu hanya informasi saja. Kalau mau pengetahuan lebih jauh, ya lebih baik konsultasi kepada dokter kalau kita mau buat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian completeness, kelengkapan. Apakah informasi tersebut kelihatan sebagai lengkap atau tidak? Kemudian apakah presentasi informasi itu seimbang apa enggak? Kebanyakan informasi yang berada di WhatsApp itu one-sided. One-sided seperti apa ya? Contoh kayak kumur-kumur air hangat untuk mencegah COVID. Tadi nggak dijelaskan sisi negatifnya, itu hanya positif saja. Memang sih isi itu sangat penting. Harus ada akurasi. Harus ada juga, kita harus tunjukkan apakah itu benar-benar valid apa enggak. Waktu saya bekerja di salah satu rumah sakit Advent, saya nggak mau bilang di mana ya. Kami bahas tentang bagaimana menyebarkan informasi kesehatan melalui WhatsApp. Dan salah satu dari tim kami berkata kepada bos-bos ya, bagaimana kalau taruh ya kayak paper lah, tulis autornya siapa, tahun berapa, terus ini rekomendasi diberikan oleh siapa, terus ya bos-bos cuma bilang, nggak usah lah, yang penting itu kan informasi kesehatan saja. Jadi kayak udah jadi kebiasaan. Kenapa? Ada kebanyakan pesan-pesan kesehatan yang beredar tuh nggak ada penulisnya siapa, ada sih penulisnya siapa, tapi jangan sangat jarang. Papernya dari mana, papernya jurnal di mana, tahun berapa, dan lain-lain. Kemudian links atau tautan. Harus ada tautan yang kita berikan di akhir pesan. Ya, untuk melihat informasi lebih lengkap lagi. Dan ini cukup jarang lagi, saya cukup jarang lihat di health information yang lain ya. Sangat-sangat jarang. Keempat, interactivity atau interaktivitas. Ini memang untuk website, tapi kita juga dapat bikin ini di setiap brosur atau mungkin pesan kesehatan informasi yang kita sebarkan di WhatsApp. Harus ada interaktivitas. Kalau di situ hubungi siapa? Siapa yang harus dikontak kalau ada pertanyaan lebih jauh? Dengan begitu kita dapat memiliki sense of responsibility or sense of accountability kepada pembaca kesehatan kita. Yang kelima sangat penting. Check it with these following websites. Kita harus berani baca ulang di website ini. Snopes.com, emang sih ini .com, tapi Snopes adalah salah satu, saya bisa bilang terbaik lah untuk klarifikasi fakta. Kemudian Cochrane. Cochrane ini website untuk melihat berbagai jenis penelitian. Kebanyakan penelitian di situ adalah meta-analisis. Saya cukup percaya sama Cochrane. Kemudian yang terakhir, Kominfo. Di Kominfo ada satu section yang berjudul hoax atau klarifikasi hoax. Dan saya pikir ini belum terlalu populer ya. Ini sedikit kita bagikan di grup. Kominfo, nanti coba di website-nya coba cari di situ lebih jauh. Dan juga jangan lupa cek website dari WHO. Memang kita harus akui ada banyak informasi dari WHO yang cukup bertabrakan satu sama lain. Kayak dulu kan mereka bilang hanya orang sakit saja yang perlu pakai masker. Tapi sekarang mereka bilang bahwa semua orang harus pakai masker. Kita harus akui bahwa virus ini adalah novel coronavirus. Kalau kita bilang novel itu berarti virus yang baru. Jadi kita harus pahami bahwa ada banyak penelitian baru yang terus dilakukan yang menambah informasi atau melengkapi informasi yang ada. Oke. Jadi jangan terlalu anti lah sama WHO. Memang masih ada beberapa orang yang bilang, oh WHO itu kan selalu kasih rekomendasi yang bertumbuhkan satu sama lain. Tapi kita harus pahami bahwa ini adalah penyakit yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Contoh salah satu hoax. Ada penonton ini nggak? Mereka bilang mereka adalah Americans frontline doctors. Okay.
Dan mereka memberikan rekomendasi di press conference untuk pembukaan sekolah. Mereka juga bilang bahwa COVID-19 itu nggak uh, dia nggak separah flu, dia sama saja dengan penyakit flu biasa. Dan hampir semua dokter di sini itu bermasalah. Terutama ini Dr. Immanuela yang di belakang. Dia bilang bahwa kista itu adalah hasil dari hubungan seksual dengan setan. Ini Dr. Immanuela yang di belakang ya. Ini kan agak cukup aja klaimnya. Oke. Dan kebanyakan dari mereka itu punya overclaim atau berlawanan dengan polisi medis. Dan itu juga logonya Tea Party Patriot. Apa Tea Party? Dia berasal dari golongan kanan atau Republikan, dari pembela Trump. Jadi kita harus sensitif soal hal ini, bukan hanya share, baca, percaya dan lain enggak. Kita harus berani meneliti lebih jauh. Siapakah mereka, background-nya apa, apakah itu benar apa enggak. Contoh, saya pernah dapat WA seperti ini. Saya nggak tahu pernah dapat apa enggak, tapi saya percaya ini cukup widespread lah. Dikatakan bahwa sederhana, bebas COVID tiap pagi. Apa dibilang dokter Jepang menawarkan tes sederhana yang bisa kita lakukan setiap pagi, ambil napas dalam-dalam dan tahan napas selama lebih dari 10 detik. Jika Anda berhasil mengeluarkan napas tanpa batuk, tidak nyaman, lelah, dan kaku di dada, ini membuktikan bahwa tidak ada fibrosis di paru-paru dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada virus. Cukup misleading. Coba lihat evaluasi di sini. Siapa autornya? Nggak ada. Dokter Jepang. Dokter Jepang siapa? Apakah ada organisasi yang bersangkutan? Nggak ada. Jadi kalau dari hanya baca sekilas saja kita bisa tahu bahwa ini adalah fake news. Misinformasi. Yang bisa menciptakan the sense of security. The sense of false security. Atau perasaan aman yang salah. Oke. Karena ini juga, kalau kita lihat, ini kan bukan berarti kalau kita bisa tahan napas lebih dari 10 detik kita bebas corona. Enggak, karena ini kan bergantung pada usia juga. Orang tua pasti lebih susah melakukan ini dibandingkan dengan orang muda. Oke. Kemudian COVID-19 vaksin. Ada banyak yang mengatakan bahwa COVID-19 vaksin adalah pelabelan 666. Dan kita mendekati akhir zaman. Oke. Benar kan? Gimana? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Saya sudah pernah dengar. Ada yang bilang, oh ini kan rencana dari pemerintah Amerika yang bekerja sama dengan gereja Katolik untuk menanamkan chip dalam tubuh kita. Oke, pernah dengar kan? Saya pernah dengar. Saya pernah bawa acaranya di sini di forum lain dan ada yang bilang juga. Tapi ingatlah bahwa vaksin yang sedang diteliti di Unpad itu bukan dari Amerika, melainkan dari mana? Dari Cina, Sinovac. Oke. Dan ada juga orang tanya kalau itu dari Cina, boleh nggak kita percaya? Ya, kalau kita bisa percaya sama iPhone, kenapa kita nggak percaya sama Sinovac kan? Ini kan hal sederhana. Oke. Tapi apakah kita sebagai orang Advent masih boleh mendapatkan vaksin tersebut? Saya cukup pahamnya, ada mungkin di beberapa golongan ada beberapa dari antara kita yang pernah mendengar gerakan anti vaksin. Jadi cukup prevalen di antara orang Advent. Tapi kita harus menyadari juga bahwa Nyonya White, walaupun dia nggak pernah menuliskan satu hal tentang vaksin, tetapi seorang sekretarisnya bernama Dee Robinson dia menulis that at the time when there was an epidemic of smallpox in the vicinity, she herself was vaccinated and urged her helpers, those connected with her, to be vaccinated. He also recognized the danger of their exposing others if they fail to take this precaution. Artinya apa? Dee Robinson menuliskan bahwa pada saat ada epidemi smallpox di daerah tempat Nyonya White tinggal, Nyonya White mengambil vaksin smallpox. Dan dia juga mendorong para pembantunya atau orang-orang yang pernah dia temui untuk divaksinasi juga. Kenapa? Karena dia sadar bahaya dari terkena smallpox bahaya dari dia menularkan smallpox ke orang lain kalau dia nggak divaksinasi.
Jadi janganlah takut dengan vaksin COVID-19. Ini ingat, ini bukan dari Amerika, bahkan dari Cina, Sinovac, dan salah satu penelitinya cukup terkenal lah, Dr. Kusnandi, Profesor Kusnandi. Yang paling menarik adalah Profesor Kusnandi ini adalah salah satu konsultan di Rumah Sakit Advent Bandung. Oke, jadi nggak usah takut lah, no worries. Bagaimana pandangan kita sebagai orang tentang konspirasi teoris? Nyonya White dalam buku IPIT 172 berkata, we need far less controversy and far more presentation of Christ. Our Redeemer is the center of all our faith and hope. Kita memerlukan lebih sedikit konspirasi dan lebih banyak presentasi tentang Kristus. Sang penebus adalah pusat dari semua iman dan harapan kita. Oke. Ingat juga hukum ke-6 apa yang dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita harus hati-hati. Oke. Jangan sampai kita menyebar, kita menjelekkan nama orang lain hanya karena konspirasi teori. Dan juga Yesaya 8 ayat 12, saya sebenarnya lebih suka di bahasa Inggris lebih jelas ya, tapi karena bahasa Indonesia kurang pas. Tapi di bahasa Indonesia dibilang, jangan sebut kesepakatan atau konspirasi, segala apa yang disebut bangsa ini konspirasi. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Seorang Amerika, saya lupa namanya, berkata bahwa Franklin Delano Roosevelt berkata bahwa the only thing that we need to fear is fear himself. The only thing that we need to fear is fear itself. Atau satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut tersebut. Tapi berdasarkan Alkitab, satu-satunya hal yang harus kita takuti hanyalah Tuhan saja. Oke. Be careful what you share. Kalau kata Presiden Trump, you are fake news. Oke. Kalau kita nggak hati-hati, you are fake news. Walaupun dia sendiri sih sumber dari sebuah fake news yang ada di Amerika. Untuk kesimpulan, Justin Boyd, salah seorang penulis di artikel di Adventist Review, menuliskan bahwa the right conspiracy is not a conspiracy. It is a controversy. The controversy between good and evil. Bahwa konspirasi sejati bukanlah suatu konspirasi, melainkan ada suatu kontroversi. Kontroversi antara baik dan jahat. Kita harus sadari teman-teman bahwa COVID-19 ini hanyalah sebagian kecil dari kontroversi besar antara Tuhan dan setan. Yang akan terus berjalan. Memang sih ini merupakan satu tanda-tanda dari akhir zaman. Tapi kita harus sadari bahwa ini adalah permulaan. Ya, the worst is yet to come. Yang terburuk belum datang. Karena ingat kenapa? Ya kita lihat dari mortality rate ini, mortality rate-nya terlalu besar. The worst is yet to come. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam sharing information. Kenapa? Ya karena misinformasi sedikit saja dapat membunuh. Ingatlah bahwa God is always in control dan percayalah pada the great controversy, bukan pada the great konspirasi. Berikutnya, demikian presentasi singkat saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Oke, terima kasih Kak Jack Sinaga. Ini kebetulan ada pertanyaan ini. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana mau handle orang tua yang yakin dengan suatu informasi kesehatan yang sebenarnya tidak tepat? Nah, lalu ini juga menyambung dengan pertanyaan yang keduanya. Bagaimana ketika informasi kesehatan yang diberikan oleh sumber yang terpercaya bertabrakan dengan konsep health reform GMAHK? Bagaimana kita menanggapinya? Oke, satu-satu ya, Nat. Iya, Pertama kita tentang menghadapi orang tua kan. Iya, betul. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita berbagai penelitian, maka dalam hal age demografik atau demografi umur ya, orang tua
punya tendensi lebih besar untuk percaya pada fake news yang ada di sosial media. Dan mereka punya tendensi lebih besar untuk share. Oke. Memang sih saya juga agak sedikit ya masalah dengan ini karena ada bapak saya juga kadang-kadang sangat gampang percaya sama apa yang ada di WhatsApp. Tapi kita harus tunjukkan gently and kindly. Kita harus tunjukkan, oleh sebab itu kita harus pergi ke website-website yang tadi. Ke Snoops, ke Kominfo, tunjukkan apa yang pemerintah bilang, tunjukkan apa yang ada di situ. Oke. Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan mereka kembali kepada website-website yang ada. Snoops, sekali lagi 3 website penting, Snoops, Cochrane, Kominfo, sama WHO. Bahkan WHO itu punya section tersendiri Mythbuster tentang COVID-19. Udah mereka bikin banyak infografisnya bagus-bagus. Nantilah saya share untuk berikutnya. Untuk soal orang tua, kita harus ingatkan gently bahwa itu fake news. Kemudian kita tunjukkan sumber-sumber dari yang ada. Kemudian yang kedua apa tadi? Nat? Oke, yang kedua, bagaimana ketika informasi kesehatan yang diberikan oleh sumber yang terpercaya bertabrakan dengan konsep health reform Gereja Masehi Advent hari ke-7? Bagaimanakah kita menanggapinya? Oke. Ini menarik ya. Contoh, kalau saya pernah dengar beberapa banyak kasus, kalau ada orang yang kurang zat besi di dalam tubuhnya ya, kalau dia kekurangan zat besi, kebanyakan para dokter zaman sekarang selalu bilang makan apa? Makan daging. Oke. Tapi faktanya adalah justru zat besi tersebut lebih tinggi di mana? Di sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya pikir Brother Deto di sini lebih kuat daripada saya ya dalam hal tingkat. Mungkin sudah banyak. Nanti kalau Deto mau tambahin, ada Deto nggak sih? Lihat kayak ada. Oh, udah nggak ada. Mungkin kalau Deto Togas Brother Deto ini lebih kuat dalam hal ini. Tapi faktanya adalah terkadang kita punya 2 dilema ya, mengikuti Nyonya White atau mengikuti current science. Tapi berdasarkan guidelines yang dikeluarkan oleh GC, kalau satu hal dikatakan oleh Nyonya White, kemudian masih ditentang oleh current science atau ilmu pengetahuan pada saat ini, lebih aman kita mengikuti apa yang ditulis oleh Nyonya White. Jauh lebih aman. Kenapa? Itu artinya the current science itu belum catch up. Contoh lah, rekomendasi untuk menjadi lactose vegetarian atau menjadi vegetarian pada zaman Nyonya White itu ditentang. Tapi kalau saudara baca, kalau Bro and Sis baca data guidelines yang dikeluarkan oleh Kanada, mereka lebih menganjurkan untuk menjadi vegetarian. Yang dikeluarkan pada tahun 2020 ya. Ini sangat menarik. Mereka menganjurkan untuk menjadi vegetarian. Dan bahkan kalau saya pikir kayak kalau salah dia tuh udah pernah explain tentang kemarin dia explain tentang MyPlate. Kalau MyPlate Indonesia kan, kalau kita lihat di program gizi seimbang, itu di gambar MyPlate itu masih ada daging. Bahkan di bagian protein itu kebanyakan daging. Tapi kalau di MyPlate yang keluaran Kanada, kebanyakan di situ adalah kacang-kacangan, tahu, itu daging sangat sedikit. Oke. Jadi ingat, kalau ada pertentangan antara Nyonya White dengan current science, itu artinya ilmu pengetahuan pada saat ini belum bisa membuktikan apa Nyonya White tulis. Dan lebih baik kita stick kepada Nyonya White. Tapi kita juga harus hati-hati dengan tulisan Nyonya White. Jangan sampai kita misinterpretasi. Karena ini sangat common ya, atau sangat umum dalam orang-orang atlet. Misinterpretasi dengan tulisan Nyonya White. Begitu, Nat. Ada lagi? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Boleh nggak dibagikan untuk kutipan dari D.E. Robinson tadi yang sempat dibagikan sama Kak J? Oh iya, nanti ditulis di chat. Oke, nanti bisa di-share berarti ya, Kak Iya. J.
Kalau nanti kirim ke Ian lah. Ian yang share. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ada beberapa dokter ahli gizi memberikan info bahwa tubuh kita memerlukan daging, sedangkan beberapa mengatakan daging tidak sehat. Ada juga jurnal kesehatan dan penelitian membeberkan produk-produk olahan daging juga sehat dan saling bertentangan satu sama yang lain. Bagaimana menanggapinya jika sumbernya sama-sama terpercaya? Conflicting evidence ini cukup belum raya dalam hal sains. Contoh lah, hidroksikloroquine untuk pengobatan COVID-19. Ada yang paper yang bilang bahwa itu efektif. Tapi ada juga yang paper yang bilang itu nggak efektif. Ini cukup belum merah. Karena itu tergantung metodologinya. Tergantung juga siapa respondennya. Ada juga yang bilang kopi dapat mengurangi risiko Alzheimer. Tapi nggak semuanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalau dalam soal daging. Saya pikir kalau untuk konsumsi daging ini bukti sudah cukup kuat ya. Saya akan bagikan nanti ke Ian. Nanti mudah-mudahan Ian bisa bagi ke kelompok dietary guidelines dari Kanada. Mereka jelas-jelas bilang di situ kita harus mengurangi konsumsi daging dan ikan menjadi sekali seminggu saja. Sekali seminggu. Ini bukan orang asing yang bilang, ini pemerintah Kanada loh yang bilang. Dietary guidelines, National Dietary Guidelines dari Kanada tahun 2020. Okay. Memang akan ada selalu conflicting evidence. Itu sebabnya kita harus melihat apa yang namanya meta-analisis. Meta-analisis inilah di mana semua penelitian berkumpul. Dan kita juga harus lihat siapa yang sponsor penelitian tersebut. Contoh, kalau kita mau lihat pengaruh sarapan terhadap performa belajar atau performa sekolah lah. Ada banyak penelitian yang bilang bahwa orang yang sarapan itu lebih bagus. Tapi ada penelitian tersebut disponsor oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh Kellogg. Ini juga menarik kan? Ini juga menarik. Oke. Jadi kita harus lihat siapa sponsornya, siapa autornya, metodologinya. Memang it takes a lot of work. Tapi kita harus berani mengambil stand yang mana yang benar. Tapi dalam hal daging, saya pikir pemerintah Kanada sudah cukup clear. Di situ juga di dietary guidelines itu juga beda dengan dietary guidelines di Indonesia. Kalau dietary guidelines di Indonesia itu nggak ada jurnal. Yang penting tunjukin aja berapa rekomendasi, berapa porsi per hari dan lain-lain. Tapi kalau di dietary guidelines Kanada itu sangat jelas. Ada jurnal-jurnal di situ. Konsumsi, kalau orang yang vegetarian itu dapat menurunkan risiko kanker, terutama terhadap kolorektal ya, kanker usus. Saya pikir sudah cukup memuaskan. Oke, baik Kak Jack. Ini masih ada juga pertanyaan lagi. Kalau Deto mau bantu jawab, boleh. Bro Deto. Cek. Halo. Iya, Dot. Silakan, Ya. Dot. Ya, saya hanya ingin membantu saja, menambahkan saja karena berhubungan juga dengan mungkin materi saya yang sebelumnya. Tapi sebenarnya tadi Jack sudah menjelaskan dari Kanada ya. Saya ada data ini dari menambahkan juga ini dari, kalau Jack bisa share, saya udah share ke Jack. Itu dari National Health and Medical Research Council of Australia dan juga dari Academy of Nutrition and Dietitian USA, dan juga dari The Association of UK Dietitian. Jadi dari Australia, Amerika, dan Inggris. Mereka mengatakan bahwa plant-based diet, which yang dimana rich in beans, nuts, seeds, fruits, and vegetable, whole grain, such as oats, rice, and cereal-based food such as breads. Jadi pokoknya yang plant-based diet yang seimbang itu sangat aman untuk segala usia yang ada, mau dari ibu hamil sampai lansia. Dan ini telah didukung oleh jurnal-jurnal yang ada. Jadi sebenarnya itu sangat aman sekali. Jadi ada dari Amerika, dari Inggris, dan juga dari Australia, dan juga dengan Kanada. Nah, Indonesia sendiri juga sebenarnya kita memiliki petunjuk diet, yaitu gizi seimbang, isi piringku. Di situ juga memang ditaruh memang masih ada produk hewani, tetapi sebenarnya yang saya baca dari Kementerian
Kementerian Kesehatan itu kita bisa pilih. Jadi untuk porsi proteinnya kita bisa memilih protein dari hewani ataupun protein dari nabati, dan itu aman selagi komposisinya lengkap dan variety of food ya. Jadi sejauh ini aman. Saya kalau based on research, based on jurnal-jurnal, memang sangat banyak sekali ya yang jurnal-jurnal terbaru yang mendukung untuk plant based. Yang penting kuncinya seimbang dan variasi sesuai dengan porsi juga. Dan kalau kita mau tanpa, ini saya kasih trik juga ya, dan informasi, kalau kita tanpa research, kita bisa dengan experience dari saudara-saudara terdekat kita atau orang terdekat kita. Perhatikan mereka yang meninggal dengan penyakit non-communicable disease atau penyakit seperti jantung, penyakit gula, penyakit tidak menular yang lainnya, itu pasti cara pola makan mereka itu boleh dikorelasikan dengan mengkonsumsi akan animal products. Jadi meskipun tanpa research, tapi kalau kita lihat di ruang sekitar kita, pasti itu berhubungan. Mungkin itu saja. Jadi negara-negara luar itu sudah sangat mendukung sekali ya untuk dan dijamin aman. Yang penting seimbang dan variasi semua. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Rito yang sudah menambahkan. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana ketika kita ingin membagikan informasi kesehatan terkait health reform, tapi kita dianggap hoax atau radikal? Halo? Ya, thank you, Nat. Ini menarik ya. Karena Nyonya Wei juga telah menuliskan banyak hal tentang ini. Supaya kita nggak ekstrim. Ekstrim maksudnya dalam hal berlebihan. Dan ini sebenarnya ini sangat mudah menjadi tendensi ya, tendensi bagi kita untuk berjalan ke satu ekstrim. Saya sudah vegetarian setelah saya lahir lah. Dan kita harus mengerti apa tujuan kita dalam menjadi reformasi kesehatan. Bagaimana kita mendorong seseorang menjadi seorang reformasi kesehatan juga penting. Kita harus sadar bahwa reformasi kesehatan itu bukan kunci menuju surga. Melainkan ini adalah satu tanggapan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu kita ini memiliki hidup yang lebih baik lagi. Dan ingat juga, kita satu kunci penting supaya kita nggak ekstrim. Ini menuliskan bahwa saya tidak mau menjadikan diri saya sebagai patokan. Nah, ini menarik ya. Nyonya menuliskan di salah satu bukunya, saya lupa. Tapi dia bilang, saya tidak mau menjadikan diri saya sebagai patokan. Artinya apa? Artinya kita semua memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke. Coba tebak, saya bikin kuis kecil lah. Nyonya White menerima visi tentang vegetarian pada tahun 1863. Pada tahun berapa dia berhasil menjadi vegetarian yang penuh? Ayo. Ada yang bisa jawab? Open forum. Pada tahun berapa dia menjadi vegetarian penuh? 1894. Iya, 1894. 1894 loh. Dia menerima visinya 1863. Tapi dia menjadi vegetarian penuh pada 1894. Berapa tahun itu? 30 tahun. Oke. Artinya apa? Artinya kita memiliki perjalanan masing-masing. Kita nggak boleh menghakimi. Memang kadang-kadang kita terlalu overzealous. Overzealous artinya ya terlalu niat dalam hal menjadi reform kesehatan. Dan kali itu kita tendensi kita menghakimi orang lain yang nggak vegetarian. Itu salah. Itu cukup salah. Karena kenapa? Kalau kita mau jadi reform kesehatan, mulailah sedikit demi sedikit. Oke. Kalau misalnya saudara belum bisa vegetarian pada tahun ini, ya tahun depan. Tahun ini olahraga saja dulu.
Kalau bisa olahraga tahun ini, ya tahun depan baru berusaha mengubah pola makan. Kalau misalnya dalam tahun sudah nggak bisa menjadi vegetarian full, ya paling nggak flexitarian lah. Tapi harus ada perkembangan yang step by step atau pelan saja, pelan saja. Kayak lagunya inilah, pelan-pelan saja. Oke, ini pelan-pelan saja, nggak usah diburu. Ingat, informasi kesehatan itu adalah suatu perjalanan. Oke. Jangan bebani diri kita sendiri dengan prinsip-prinsip yang malah jadi beban buat kita. Semuanya harus berlandaskan kenikmatan, hubungan kita dengan Tuhan dan juga kenikmatan dengan keluarga. Jangan membebani diri. Target yang fleksibel. Jika begitu kita bisa jadi reforma kesehatan yang sejati. Begitu. Oke, baik. Nat, satu lagi. Oh ya, silakan. Hati-hati juga sama misinterpretasi tulisannya White. Dalam hal kesehatan. Gimana? Boleh nggak orang atlet ikut kemoterapi? Kalau misalnya seorang atlet kena kanker payudara, lebih bagus mana? Herbal atau kemoterapi? Nah, ini menarik kan? Ini pertanyaan relevan. Kenapa? Karena ada banyak orang atlet yang kena kanker, mereka lebih pilih untuk ikut pengobatan herbal dibandingkan kemoterapi. Kenapa? Karena Nyonya White bilang bahwa obat-obatan itu adalah racun. Bukan racun dunia ya, tapi racun fisik. Oke, gimana? Hati-hati dengan ekstremitas. Zajur. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, ya saya jawab sendiri lah. Dalam satu tulisannya White, dikatakan bahwa dia terkena kanker kulit di daerah forehead dia. Lalu apa yang dilakukan? Apakah dia pergi ke herbal? Enggak. Apakah dia pergi ke alternatif terapi? Enggak. Dia pergi ke rumah sakit dan pengobatannya apa? X-ray. Sembuh. Ini menarik. Dan ini nggak pernah dibahas sebelumnya. Sangat jarang lah dibahas. Bahwa Nyonya White memilih konvensional medicine dibandingkan dengan alternatif terapi. Harus hati-hati. Dan mungkin untuk sesi berikutnya lah saya bahas. Kalau mungkin saya diundang lagi ya, sama Ian. Kita akan bahas lebih jauh. Oke, baik Kak Jack. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dipersilakan lagi kepada Kak Jack untuk memberikan konklusi. Oh, ini masih ada pertanyaan. Oke. Sebentar. Oke. Oh, ini ada tambahan dari Kak Jack. Saya tidak membuat diri saya sebagai tolak ukur bagi orang lain. Letter ini. Itu ya dari Deto. Oke. Itu yang kutipan Ellen G. White yang tadi yang Jack sampaikan. Oke. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan lagi kepada Kak Jack untuk memberikan konklusi dari setiap materi yang sudah diberikan. Oke, jadi untuk konklusi ya, misinformasi adalah suatu hal yang sangat lumrah pada zaman sosial media. Kenapa? Karena semua dapat akses dari berbagai umur, dari tua sampai muda. Dan yang sedihnya adalah tidak semua dari kita dilengkapi oleh kemampuan untuk memilih yang mana yang mau di-share, yang mana harus dievaluasi. Oleh sebab kita harus be critical atas segala informasi yang kita terima. Oke, jangan hanya enggeng, atau jangan hanya ini menarik kok, ini sesuai dengan apa yang saya percaya. Kita harus evaluasi, paling kita carilah siapa autornya. Kemudian apakah isinya benar? Kemudian apakah ini sesuai dengan Nyonya White, atau kemudian apakah ini sesuai dengan WHO dan lain-lain. Dengan selalu mengevaluasi semua informasi kesehatan yang kita terima, kita dapat terhindar dari menyebarkan fake news yang ada.
Dan ingat hukum ke-6, jangan bersaksi dusta terhadap tetanggamu. Oke. Ingatlah, teori konspirasi itu memang enak. Sangat enak dibaca, sangat enak diteliti, tapi ingatlah bahwa teori konspirasi sejati bukanlah tentang konspirasi, melainkan tentang kontroversi antara yang baik dan yang jahat. Dan pandemi ini hanya permulaan, the worst is yet to come. Dan mind what you share. Karena apa yang kita share dapat mempengaruhi hidup orang lain. Oke. Inilah pelajaran untuk hari ini. Ingatlah, selalu be critical, selalu evaluasi apa yang kita terima, dan lihat apakah ini akan membawa asas manfaat atau membawa risiko pada orang lain. Dengan begitu kita dapat menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang akuntabel terhadap apa yang kita share, apa yang kita baca, dan apa yang kita bagi kepada orang lain. Semoga Tuhan berkati. Baik, terima kasih Kak Jack untuk setiap materi yang sudah diberikan. Sangat berguna sekali bagi teman-teman dan kita semua di sini. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita memilih untuk setiap informasi-informasi kesehatan agar kita tidak salah dalam informasi dan tidak menyebar luaskan untuk informasi-informasi yang hoax. Oke, mungkin ini adalah sesi dari kita. Saya memohon kesediaan dari Kak Jack untuk memberikan doa tutup di acara ini. Dipersilakan. Oke, baiklah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas informasi yang telah kami terima. Bantu kami ya Tuhan di setiap harinya, selagi kami tahu bahwa kami selalu dikelilingi oleh fake news, dikelilingi oleh misinformasi tentang apapun itu juga yang berkaitan dengan kesehatan kami. Oleh karena itu, bantulah kami untuk menjadi lebih kritis terhadap semua informasi yang kami terima. Bantulah kami, ya Tuhan, untuk selalu melihat segalanya berdasarkan kacamata informasi kesehatan. Dengan begitu kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atas apa yang kami share, atas apa yang kami bagikan, atas apa yang kami baca, dan atas apa yang kami sampaikan kepada orang-orang lain. Sertalah kami pada masa pandemi, ya Tuhan, agar kami dapat selalu sehat, terhindar dari penyakit yang ada. Dan menjadi bukti yang kuat bahwa reformasi kesehatan adalah jalan untuk kebahagiaan yang utama, ya Tuhan. Bukan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, acara kita pada sore hari ini telah selesai. Sebagai informasi kepada teman-teman yang join bersama, apabila ada doa yang ingin disampaikan, mungkin bisa di-chat kepada kami atau diinformasikan melalui godsword.ministry melalui Instagram, atau juga bisa melalui Facebook. Dan sebagai informasi juga tambahan, untuk Bible Study kita akan untuk minggu depan, mungkin bisa ditampilkan. Ini. Jadi untuk Bible Study kita minggu depan bertema The Power of Mind yang akan dibawakan oleh evangelis Erlin Jim, yaitu tentang mental health from Bible perspective. Selamat, jangan lupa untuk join, jangan lupa untuk mengajak teman-teman. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.